Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bersyukur atas segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita semua sampai sekarang ini, baik itu yang sifatnya baik ataupun buruk, ya, dalam tanda kutip menurut kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang dianggap buruk belum tentu buruk, dan yang dianggap baik pun belum tentu baik, katanya. Maka dalam keadaan apapun kita tetap perlu bersyukur, karena memang sesungguhnya tidak ada satupun nikmat yang pantas untuk didustakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sama-sama berharap di yaumil akhir nanti, ketika semua orang tidak lagi peduli antara satu sama lain, maka ada satu orang yang mencari-cari kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap, ya, semoga kita semua layak mendapatkan syafaat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para pendengar jamaah rahimakumullah, ada korelasi yang sangat kuat di antara bersabar dengan kebahagiaan. Artinya, apabila menginginkan kehidupan yang lebih bahagia, maka perlu menanamkan nilai-nilai sabar. Ya. Dunia itu tempatnya perkara, dunia itu tempatnya masalah, dunia itu tempatnya ujian. Ya, kita tahu akan hal itu, karena memang sudah fitrahnya kan. Ya, tapi sebetulnya lebih daripada itu, ya, masalah tidak hanya sekedar ujian, tapi juga kesempatan untuk kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat. Orang hebat itu tidak ada yang tiba-tiba hebat begitu saja, enggak ada. Yang ada adalah orang hebat yang jelas sebaliknya sudah melalui ribuan masalah, karena masalah yang melahirkan pelajaran bagi orang-orang hebat. Nah, orang-orang hebat itu orang optimis, mereka selalu positive thinking, artinya mereka bahagia. Nah, sekali lagi, gimana caranya untuk meraih kehidupan yang lebih bahagia? Yaitu adalah dengan menanamkan nilai sabar. Ya. As-sabr ala arba'ati awjuh. Kata Nabi, sabar itu ada 4. Yang pertama, as-sabru ala al-fara'id. Sabar dalam menjalankan fardu. Ya. Semua ibadah yang sifatnya fardu, semua yang sifatnya wajib, perlu kesabaran dalam menjalankannya. Karena memang nggak gampang. Karena memang tidak mudah. Begitu. Contohnya ada orang pengen sholat jamaah, ya, tapi masjidnya jauh, sudah itu gerimis pula. Ketika sampai di masjid, dapat imam bacaannya lama, padahal lagi buru-buru. Kemudian sholatnya nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Ya Allah, tadi istri saya cuci pakaian, di saku kanan ada 100, ya Allah, apa masih selamat 100? Pikirannya nggak khusyuk. Setelah gitu, ketika mau pulang sendalnya hilang. Kemudian puasa misalnya, lagi puasa, berangkat kerja, ya, di jalan ketemu banyak barang bagus. Nah, barang bagus ini dalam konotasi yang negatif, ya. Ketemu banyak barang bagus, akhirnya muncul statement, ini kalau dilihat dosa, dan kalau nggak dilihat sayang banget. Kapan lagi, men? Begitu kan? Masya Allah, banyak sekali godaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabru alal musibah. Ya, bersabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu setidaknya ada 4, ya. Yang pertama itu kecelakaan, kemudian ada juga kehilangan benda misalnya, kemudian wabah penyakit, dan yang terakhir itu adalah bencana alam, ya, dan masih banyak lagi sebetulnya. Dan ada juga sebagian orang yang menganggap musibah itu adalah ketika merasakan kecewa. Ketika yang diharapkan gak sesuai dengan kenyataan, maka kecewa akhirnya. Ya, ketika harus melihat dia bahagia dipelukan orang lain, ya, itu juga bikin kecewa. Nah, tapi jokes ini hanya berlaku bagi yang jomblo aja, ya. Yang sudah menikah gak usah hiraukan. Tapi memang semua itu perlu kesabaran, ya, dan memang tidak mudah. Dan kalau mampu bersabar, tentu ada keutamaannya.
Kata Nabi, "Idza hadatsa 'ala 'abdi musibah." Ketika terjadi musibah kepada seorang hamba, fi badanihi aw malihi aw waladihi, baik pada badannya, hartanya ataupun anaknya. Fastaqbala dzalika bi sabrin jamilin, kemudian ia mampu bersabar dengan baik. Istahya Allahu yaumal qiyamah an yansabu lahu mizana an yanshuru lahu diwana. Ya, maka Allah di hari kiamat malu untuk memasang timbangan baginya, dan Allah malu untuk membentangkan catatan amalannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasabru 'alal faqr, sabar dalam kefakiran. Ya. Ketika Anda merasa Anda punya banyak kekurangan dalam hidup, ya, Anda merasa kurang berkecukupan, Anda merasa kekurangan dalam ekonomi atau finansial, gitu. Anda sudah ikhtiar, namun hidup Anda tak kunjung berubah. Maka lagi-lagi yang perlu Anda lakukan adalah bersabar. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah wasabru 'ala adzan nas, bersabar dalam menghadapi gangguan manusia. Nah, ini salah satu yang agak berat untuk dijalani, karena memang faktanya terlalu banyak orang-orang yang menyebalkan di muka bumi ini. Semua perlakuan buruk manusia, ya, ditipu misalnya, dicurangi, dituduh nggak jelas, ya, difitnah, kemudian dicaci, dihina, kemudian hutang nggak dibayar, macam-macam, ya. Dan ini semua terus berputar, ya, selalu ada dalam roda kehidupan kita, sampai kita merasa kadang sudah capek dengan semua itu, seolah nggak ada habisnya, bahkan hampir putus asa, gitu kan. Nah, coba dalam kondisi seperti ini, ya pendengar, apa kira-kira solusi terbaik yang bisa dilakukan? Ya, apa kira-kira solusinya? Tentu nggak ada solusi lain selain bersabar. Ya, nggak ada solusi lain. Dulu Nabi ketika dakwah di kota Taif, Nabi mendapat penolakan di sana. Nabi dihina, Nabi dilemparin batu sampai berdarah-darah, dan Masya Allah. Kemudian Nabi pulang dalam keadaan sedih. Nah, di perjalanan pulang, ketemu Jibril. Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tahu tentang dirimu dan mereka. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk taat atas perintahmu." Kemudian ditawarin oleh si malaikat penjaga gunung ini, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan timpakan kedua gunung itu kepada mereka." Nah, ini kalau kita di posisi Nabi, ya, kalau kita di posisi Nabi, tentu kita akan bilang, ya udah nggak apa-apa, lemparin aja, ya, lemparin aja nggak apa-apa. Saya ingin melihat wajah-wajah menyebalkan ini, wajah-wajah yang songong ini hancur, ya, ditimpa gunung, itu biar banyak sekalian mukanya tuh kayak emping, gitu kan. Tapi itu kalau kita, ya, kalau Nabi beda lagi. Nabi nggak gitu. Justru Nabi memaafkan. Ya, Nabi malah berharap kalau bukan mereka yang beriman, ya setidaknya mungkin akan lahir dari rahim mereka generasi yang menyembah Allah. Gitu ya. Jadi Nabi nggak dendam, ya. Nabi nggak dendam. Dan demikian pun kita. Harusnya kita pun bersabar. Gitu ya. Dan tapi memangnya untuk apa sih sabar? Ya memang sabar itu gampang, ya. Sabar itu capek loh. Sabar itu melelahkan, kan? Ya memang, ya, saya tahu memang sabar itu nggak segampang itu. Tapi kalau Anda dendam atau marah pun, ya, apakah menyelesaikan masalah? Kan enggak juga, ya, enggak kan. Lagi pula menyimpan dendam dan marah itu akibatnya tidak baik, ya, sangat tidak baik bagi kesehatan fisik dan mental. Ya, percaya atau enggak? Ya, menurut Journal of Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology disebutkan bahwa, ya, orang yang menyimpan dendam itu hanya akan memicu terkena penyakit jantung dan hipertensi. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, orang yang menyimpan dendam dan marah itu akan berdampak buruk, ya, akan memberikan masalah bagi kesehatan mentalnya. Beberapa di antaranya seperti mengalami gangguan kecemasan, mengalami depresi, ya, mengalami gangguan stres. Kemudian ada juga panic disorder, ya, serangan panik. Dan yang paling parah itu adalah menurunkan sistem imunitas tubuh. Ya, karena orang yang dendam hidupnya nggak tentram dong. Ya, jelas itu. Dan orang yang dendam hidupnya nggak pernah tenang. Itu mereka selalu tegang. Nah,
kondisi seperti ini itu akan menonaktifkan sistem mekanisme perbaikan tubuh, akan meningkatkan peradangan dan akan meningkatkan hormon stres kortisol dalam tubuh. Nah, ini Anda sama aja cari penyakit. Beda dengan ketika Anda memaafkan, ya. Karena sikap memaafkan itu disebutkan akan melibatkan sistem saraf parasimpatis, ya, yang membantu sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan lebih efisien, gitu ya, dan akan memberikan ruang bagi hormon-hormon perasaan baik seperti serotonin dan oksitosin, begitu. Kemudian ada pun juga menurut Good Science Center, University of California, menyebutkan juga bahwa sabar itu manfaatnya sangat baik bagi kesehatan fisik dan mental. Manfaat ini terungkap pada studi yang dilakukan tahun 2007. Disebutkan bahwa orang sabar ini mereka lebih sedikit mengalami depresi dan emosi negatif. Dan mereka, orang bersabar ini mampu menilai diri mereka dengan penuh perhatian dan mereka lebih mampu bersyukur. Kemudian orang sabar itu cenderung lebih sedikit melaporkan masalah kesehatan. Beda dengan yang nggak sabar. Mereka justru lebih banyak mengeluh tentang kesehatan, tentang kesehatannya, gitu ya. Dan kabarnya orang yang tidak sabar juga punya kualitas tidur yang lebih buruk, begitu. Nah, Anda masih mau dendam? Apa Anda masih mau marah? Masih nggak mau sabar, gitu ya? Nabi pernah mengatakan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihissalam, wahai Musa, barang siapa tidak ridha dengan takdirku, barang siapa tidak sabar atas cobaanku, barang siapa tidak bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah di antara bumi dan langitku, dan silahkan cari Tuhan selainku. Begitu kata Allah. Dan kata Nabi, sabar itu adalah salah satu wasiat Allah di bumi. Barang siapa menjaganya, maka ia selamat. Dan barang siapa menyanyiakannya, maka dia celaka. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Kita menyimpan dendam sampai akhirnya kita sakit dan celaka, atau kita memaafkan untuk masa depan yang lebih baik? Gitu ya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang menyengsarakan? Ayo turunkan ego, gitu ya, belajar memaafkan. Memaafkan itu nggak hina kok ya. Pemaaf itu justru berkelas. Pemaaf itu berkualitas. Selain punya manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, dalam persepsi agama tentu ya sabar ini juga punya keutamaan. Punya keutamaan. Salah satunya Al-Insan ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum bima sabaru jannah. Dan dia, Allah, akan memberikan balasan kepada mereka, orang yang bersabar, dengan syurga. Masya Allah. Kemudian wahariro, dan akan diberikan pakaian terindah yang terbuat dari sutra. Nah, sebetulnya dalil tentang sabar ini banyak. Ada banyak sekali. Ya, cuma nggak perlu banyak-banyak. Cukup dengan ini saja, itu sudah cukup membuat kita paham harusnya. Ya, sudah cukup untuk menginterpretasikan tentang apa sih sebetulnya yang menjadi nilai substansial bersabar itu. Ya. Lagi pula perintahnya juga jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Kemudian innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nggak pernah saya temukan keterangan yang bilang sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang dendam. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang marah. Itu nggak ada. Innallaha ma'as sabirin. Pendengar jamaah rahimakumullah, ya, mari kita tingkatkan kualitas sabarnya. Kita sama-sama berikhtiar, karena sesungguhnya anugerah Allah itu memang tidak ada yang sia-sia, tapi juga kadang tidak semuanya mampu kita terima begitu saja. Karena sabar itu ilmu yang sangat mahal, ya. Dan ujiannya kadang mendadak. Proses belajarnya seumur hidup. Ya, proses belajarnya seumur hidup. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah kuatkan hati kita semua, ya, agar kita semua bisa selalu menanamkan nilai-nilai sabar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.